Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Perpustakaan dan Arsip Digital Bapak Al-Muhdil Karim SIPM Hum. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang filsafat teknologi. Secara umum, teknologi memiliki ranah definisi yang sangat luas. Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi sendiri dapat digunakan untuk merujuk pada berbagai hal yang sangat luas, baik menyangkut objek material, pengetahuan praksis, maupun suatu kegiatan tertentu. Secara etimologis, teknologi berasal dari bahasa Yunani, yakni techne, yang berarti seni, keterampilan, suatu cara atau sarana untuk mencapai suatu hasil, dan logos yang berarti ilmu atau kata. Dengan demikian, secara harfiah, teknologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang cara atau sarana untuk mencapai suatu tujuan. Sebagaimana pengetahuan manusia, perkembangan teknologi juga merupakan sebuah proses akumulasi dari perkembangan pembelajaran manusia yang secara terus-menerus dan senantiasa disempurnakan dari tahap ke tahap. Perkembangan teknologi sebagai sesuatu yang lebih bersifat materialis praksis, yaitu alat ciptaan manusia, dapat dijabarkan ke dalam beberapa fase, yakni fase pertama, yaitu fase penggunaan otot, kira-kira 1 juta tahun yang lalu. Dalam fase ini, teknologi dilihat sebagai teknologi yang ditemukan. Alat teknologi yang dihasilkan berupa batu, palu, tombak, busur, dan alat lainnya yang terbilang masih sangat sederhana. Fase kedua, penggunaan tenaga alam dan binatang, kira-kira 3000 sebelum Masehi hingga 1700 Masehi. Alat teknologi yang dihasilkan berupa alat pembajak, gerobak, kincir, dan perahu layar. Pada fase ini juga telah ditemukan teknologi bahasa berupa tulisan-tulisan. Fase ketiga, revolusi industri tahun 1700 Masehi hingga 1940 Masehi. Dalam fase ini, alat-alat teknologi telah lebih berkembang yang mana diciptakannya mesin uap dan alat-alat yang bertenaga listrik. Keempat, fase revolusi energi tahun 1940-an hingga 2000. Fase ini menghasilkan pesawat ruang angkasa, tenaga nuklir, dan komputerisasi. Fase kelima, revolusi informasi, yaitu tepatnya masa sekarang. Teknologi yang diciptakan sudah sampai pada tahap kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Hal ini dapat dilihat dari gejala cyberspace atau ruang cyber. Wacana filosofis tentang teknologi akhir-akhir ini telah banyak mendapat perhatian dalam bidang filsafat. Meskipun kedengaran baru bagi sebagian orang, tetapi filsafat teknologi telah mendapat perhatian yang luas. Kesadaran akan pengaruh teknologi yang sangat luas dan kompleks terhadap relasi manusia dengan dunia kehidupannya menuntut para filsuf untuk merefleksikan lebih mendalam mengenai teknologi. Sebagian cabang dari filsafat kontemporer, teknologi dilihat sebagai fenomena penting yang harus direfleksikan. Bermula dari Heidegger yang menempatkan teknologi sebagai persoalan ontologis dalam filsafat, dan JDW yang memasukkan teknologi ke dalam wilayah praksis. Beberapa filsuf pun mulai menaruh perhatian khusus dalam bidang filsafat teknologi, misalnya J.L. Herbert Marcuse dan Don Ihde. Namun, yang membedakan pemikiran Don Ihde dengan para filsuf lainnya yakni ia berusaha untuk tidak terjebak dalam pemikiran yang terlalu ekstrim terhadap teknologi sebagai suatu entitas netral dan otonom yang bersifat determinis. Secara khusus, perhatian Ihde dalam ranah filsafat teknologi dimulai dalam buku pertamanya tentang teknologi yang ia tulis di tahun 1979 dengan judul Technique and Praxis, A Philosophy of Technology, yang mana dimulainya dengan penekanan pada materialitas dan kekonkretan alat-alat teknologi, serta penjabaran bentuk-bentuk relasi manusia dengan teknologi.
Ia pun semakin menaruh perhatian yang besar terhadap filsafat teknologi dengan menerbitkan karya-karya selanjutnya, yakni Existential Techniques tahun 1983, From Garden to Earth tahun 1990, Technology and the Life World tahun 1993, Expanding Hermeneutic Visualism in Science tahun 1999, dan Bodies in Technology tahun 2002. Sebagai seorang filsuf kontemporer yang secara khusus menaruh perhatian terhadap filsafat teknologi, Don Ihde mengakui bahwa definisi tentang teknologi itu sangat luas. Menurut Ihde, bagaimanapun dalam mendefinisikan teknologi terdapat 3 ciri utama yang harus diperhatikan, yakni pertama, teknologi harus memiliki komponen konkret yakni materi. Kedua, aspek penggunaan yakni aspek praksis. Dan yang ketiga, hubungan antara alat-alat teknologi dan umat manusia yang menciptakan, menggunakan, dan mengubahnya. Secara signifikan, teknologi mulai berkembang dan menetrasi kebudayaan Eropa pada zaman Renaissance. Hal ini terutama nampak dari penemuan teleskop oleh Galileo Galilei berdasarkan pengetahuannya tentang kaca dan lensa. Bagi Ihde, Galileo Galilei merupakan orang pertama yang membuat sains mewujudkan diri secara teknologis dengan penggunaan instrumen dan alat-alat eksperimen. Galileo bukanlah seorang spekulator Yunani, melainkan prototipe modern bagi teknosains. Dalam perkembangan selanjutnya, terutama penggunaan teknologi dalam 2 perang dunia seperti bom dan senjata pemusnah lainnya, muncul persoalan tentang posisi teknologi itu sendiri. Hal ini terutama dipersoalkan oleh para kaum determinis sosial dan kaum determinis teknologis. Kaum determinis sosial berpendapat bahwa teknologi merupakan suatu entitas yang netral. Teknologi pada dirinya sendiri tidak memiliki efek kecuali ketika berada di tangan manusia. Sementara kaum determinis teknologis seperti Jacques Ellul dan Herbert Marcuse berpendapat bahwa teknologi memiliki alur hidupnya sendiri dan berjalan sendiri. Menyikapi persoalan di atas, Don Ihde mengambil posisi yang bertentangan dengan kedua aliran tersebut. Ia berasumsi bahwa teknologi tidaklah netral, dalam artian teknologi yang digunakan manusia sebagai mediator dalam mempersepsi dunianya, mengubah pengalaman manusia tentang dunia. Teknologi juga menjadi tidak netral karena melalui kekuasaan manusia. Manusia dapat menggunakan teknologi sebagai instrumen kekuasaan atau sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Tidak netralnya teknologi lebih merujuk kepada perubahan pengalaman manusia yang terjadi akibat penggunaan teknologi itu sendiri. Selanjutnya, metode filsafat teknologi Don Ihde. Menurut Don Ihde, agar filsafat menjadi suatu filsafat teknologi, maka filsuf harus menempatkan teknologi sebagai fenomena utama untuk dikaji dan mampu menganalisisnya secara reflektif sedemikian rupa untuk menerangkan ciri-ciri fenomena teknologi itu sendiri. Don Ihde menggunakan pendekatan fenomenologis dalam filsafat teknologinya. Melalui pendekatan ini, yang akan dikaji oleh Don Ihde adalah fenomena teknologi berdasarkan model persepsi ala Husserl dan Merleau-Ponty, serta model praksis. Ia juga bertitik tolak dari pemikiran Heidegger tentang keberadaan teknologi yang mendahului sains dan sifat praksis dari teknologi. Terdapat perbedaan yang cukup mendasar dari metode fenomenologi Don Ihde dengan fenomenologi Husserl maupun Ponty. Hal ini dapat dilihat dari penempatan instrumen sebagai ekstensi dari kemampuan indrawi tubuh manusia. Dalam pemahaman ide, fenomenologi itu lebih luas dari sekedar relasi subjek atau ego dengan dunia seperti dalam fenomenologi Husserl. Dalam konteks ini, kesadaran atau ego transdental digantikan dengan tubuh. Tubuh dan instrumen teknologi yang bersifat relasional adalah subjek yang memahami dunia secara eksistensial. Dan penempatan instrumen dalam relasinya dengan tubuh merupakan manifestasi dari pembacaan atau realitas.
Dengan demikian, bukan lagi aku yang berada dalam tubuhku, melainkan tubuhku sebagai aku itulah yang memahami dunia. Metodenya ini disebut sebagai fenomenologi instrumentasi. Melalui metode ini, Don Ide berusaha untuk menjelaskan bagaimana pengalaman indrawi manusia secara intensional dan perseptual berekstensi lewat artefak teknologi. Metode pendekatan yang digunakan Don Ide dalam meneliti dan menjelaskan relasi manusia dengan teknologi yang dimediasi oleh instrumen kemudian disebut sebagai pasca fenomenologi atau post fenomenologi. Alasannya yakni fenomenologi Don Ide meskipun masih menggunakan pengalaman intuisi dan mencari kompleksitas pengalaman, ia tidak lagi merujuk pada ego transendental. Fenomenologi Don Ide lebih bersifat pragmatis karena selalu meneliti sesuatu yang konkret dan melibatkan pengalaman kebertubuhan. Ia juga berpijak pada pendekatan materialis yang melihat bahwa refleksi atas teknologi dapat menjadi titik tolak bagi pendasaran filsafat sains. Selanjutnya, konsep dasar filsafat teknologi Don Ide. Menurut Don Ide, melalui mediasi instrumen teknologi, manusia pun mengalami dunia kehidupan secara baru, yakni secara teknologis. Instrumentasi dan realisme instrumental dalam fenomenologi dipahami bahwa dunia kehidupan mewujud melalui instrumen. Instrumen dalam artian ini merupakan teknologi yang berwujud dalam bentuk alat-alat seperti teleskop yang mampu membantu manusia untuk melihat benda-benda yang jauh, dan arloji yang dapat mengukur waktu dalam satuan jam, dan semua alat ciptaan manusia lainnya. Dalam konteks post-fenomenologi oleh Don Ide, relasi instrumental manusia dengan dunianya dipahami sebagai relasi yang lebih bersifat materialistis. Instrumen dalam konteks ini bukanlah ranah yang dituju atau objek dari pengalaman itu sendiri. Instrumen hanya merupakan ekstensi dari organ tubuh manusia. Persepsi manusia pun berkembang melalui pengalaman menggunakan artefak atau alat-alat teknologi. Alat-alat teknologi atau instrumentasi mendekatkan dunia kehidupan dengan dunia sains. Dalam hal ini, sains mewujud dalam teknologi. Teknologi mengubah persepsi manusia. Dalam usaha menilik hubungan manusia dengan teknologi, Don Ide terlebih dahulu menampilkan bagaimana penggunaan teknologi dalam wujud alat mampu mengubah pengalaman dan persepsi manusia. Persepsi manusia tentang dunia kehidupan berubah seiring dengan penggunaan teknologi sebagai mediator antara manusia dan dunia kehidupannya. Dalam konteks ini, terdapat dua jenis persepsi, yakni mikropersepsi dan makropersepsi. Mikropersepsi adalah persepsi manusia yang langsung melalui tubuh dan semua indranya. Kita adalah tubuh yang dalam arti fenomenologis, kita adalah ada di dalam dunia yang mengalami gerakan, persepsi, dan emosi dengan tubuh. Pengalaman kebertubuhan seperti ini oleh Don Ide disebut sebagai body one. Sementara makropersepsi adalah persepsi manusia yang diperoleh melalui struktur atau budaya di mana manusia berada, seperti cara berpikir dan kebiasaan. Pengalaman kebertubuhan seperti ini atau makropersepsi disebut sebagai istilah body two. Selanjutnya, teknologi mengubah persepsi manusia dalam hal waktu. Pada masa kini, waktu kita kenal melalui penciptaan alat-alat petunjuk waktu seperti arloji. Melalui arloji, konsep waktu diukur dan dihitung dalam satuan jam. Arloji menjadi alat teknologi yang sangat penting dan berpengaruh dalam perkembangan sejarah peradaban manusia, terutama di Barat. Dengan konsep ini, waktu pun dapat diukur dan dikuantifikasi. Hal ini pula yang turut mengubah persepsi manusia tentang waktu, terutama di Barat di mana orang-orang sering mengatakan time is money, yang berarti waktu adalah uang. Selanjutnya, teknologi mengubah persepsi manusia dalam hal ruang. Teknologi mengubah persepsi manusia terhadap ruang mula-mula terjadi setelah diciptakannya peta untuk melukiskan permukaan bumi. Di atas peta, ruang dibagi-bagi atas koordinat-koordinat dan garis lintang serta garis bujur. Melalui peta, ruang diidealisasi dan dikuantifikasikan.
ruang dan lahan direduksi menjadi selembar kertas yang diberi nomor dan titik-titik koordinat. Oleh peta, bumi dibaca dari atas. Dalam membaca peta dibutuhkan juga suatu perspektif imajinasi yang lepas dari tubuh. Cara ini adalah cara melihat muka bumi dari suatu kedudukan yang tidak ditempati oleh pengamat. Untuk itu, Don Ide menulis sebuah peta atau atlas dibaca sesungguhnya dari atas. Sejauh ia mewakili daerah tersebut, daerah itu dilihat dari langit. Hal ini merupakan cara melihat bumi dari posisi yang sesungguhnya tidak saya tempati. Cara melihat seperti itu, meskipun masih menggunakan mikropersepsi yakni menatap peta dengan tubuhnya, tetapi pengamat juga berimajinasi bahwa ia sedang berada di atas permukaan untuk melihat hamparan permukaan bumi di bawahnya. Contoh lainnya adalah bagaimana kita melihat melalui teleskop. Pengaturan lensa pada teleskop memagnifikasi benda-benda yang sangat jauh, yakni benda-benda angkasa yang tak dapat dilihat secara jelas dengan mata telanjang. Perubahan dalam cara melihat ini juga mengakibatkan perubahan dalam penerapan ruang tubuh. Hal yang berubah adalah rasa kejauhan dan kedekatan terhadap objek penglihatan. Ruang tubuh berubah melalui teleskop. Apa yang pada kenyataannya jauh dilihat sebagai besar dan dekat. Cara mempersepsi ruang seperti ini juga mengakibatkan terjadinya reduksi terhadap apa yang ada di sekitar. Dengan teleskop, pandangan kita menjadi terfokus dan terkesan mengabaikan atau bahkan menghilangkan pemandangan lain di sekitar. Dan indera yang menjadi lebih fokus adalah indera penglihatan. Hal ini sangat berbeda dengan cara melihat tanpa bantuan teknologi teleskop. Manusia melihat menggunakan seluruh tubuhnya dalam kesatuan dengan indera-inderanya. Selanjutnya, teknologi mengubah persepsi manusia dalam hal bahasa. Secara gamblang, kita dapat melihat bahwa bahasa lisan dan bahasa tulisan memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Tulisan dilihat sebagai sesuatu yang mentransformasi bahasa dan pengalaman manusia. Persepsi dan pemahaman kita tentang bahasa pun ikut ditransformasi oleh tulisan. Kita dapat mengatakan bahwa tulisan merupakan teknologi dari bahasa, karena penulisan suatu bahasa bagaimanapun selalu menggunakan alat-alat teknologi sederhana. Dalam setiap kebudayaan selalu terdapat bahasa tulisan yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan sistem huruf, tetapi ada juga yang menggunakan sistem gambar. Tulisan merupakan contoh yang paling baik dalam menggambarkan ketertanaman teknologi dalam sebuah budaya. Dalam budaya-budaya yang menggunakan bahasa tulisan, pengetahuan dan kata-kata diakumulasi dalam bentuk tertulis. Tulisan memampukan orang untuk menyimpan pengalaman-pengalaman pada waktu lampau dan menghadirkannya pada masa sekarang. Namun, tulisan juga memiskinkan bahasa kita dengan mereduksi bahasa lisan yang selalu ditampilkan dengan bahasa tubuh yang mencangkup ekspresi dan intonasi suara. Bahasa tulisan terkesan lebih kaku ketimbang bahasa lisan. Persepsi manusia tentang bahasa semakin berubah dengan terciptanya alat-alat teknologi seperti komputer yang mengubah tulisan ke dalam bentuk elektronik. Kesimpulan, teknologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang cara atau sarana untuk mencapai suatu tujuan. Berdasarkan pandangan Don Ihde mengenai filsafat teknologi, teknologi tidaklah bersifat netral. Dalam artian, teknologi yang digunakan manusia sebagai mediator dalam mempersepsi dunianya mampu mengubah pengalaman manusia tentang dunia. Teknologi juga menjadi tidak netral karena melalui kekuasaan manusia. Manusia dapat menggunakan teknologi sebagai instrumen kekuasaan atau sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Tidak netralnya teknologi terlebih merujuk kepada perubahan pengalaman manusia yang terjadi akibat penggunaan teknologi itu sendiri. Teknologi juga bisa merubah persepsi manusia tentang ruang, waktu, dan bahasa. Persepsi manusia pun berkembang melalui pengalaman menggunakan alat-alat teknologi tersebut. Demikian penjelasan tentang materi filsafat teknologi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dalam video ini.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.